Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pun Anda berada, saya percaya bahwa kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu baru untuk kita. Mari jangan terjebak dengan masalah, jangan terjebak dengan ketakutan, jangan terjebak dengan keadaan yang mudah berubah. Tapi mari arahkan diri kita kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Memang masalah berat, memang krisis berat, memang persoalan berat saudaraku. Tetapi beratnya persoalan, kita percaya Tuhan kita jauh lebih besar dan sanggup menolong kita. Mari kita terus setia mencari Tuhan. Mari lihat sama-sama dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti di rumah masing-masing dapat membaca seluruhan dari pasal ini dari ayat 1 sampai yang ke-37. Namun saya akan membacakan dalam beberapa ayat, terutama ayat 1 sampai yang ke-4 dari 2 Tawarik pasal yang ke-20. Sudah, judul perikopnya adalah kemenangan atas Moab dan Amon dan akhir dari pemerintahan Yosafat. Sabda Tuhan berkata mulai ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu cerita yang sering kita dengar, bagaimana Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat hari itu menghadapi sebuah pergumulan yang berat, pergumulan yang mengejutkan, saudara, dikatakan dalam terjemahan yang lain. Ketika Yosafat menjadi takut, itu Yosafat menjadi terkejut dengan berita itu. Nah saudaraku, berita yang mengejutkan itu adalah berita bagaimana 3 bangsa atau 3 pasukan, yaitu Amon, Moab dan juga pasukan Meonim yang akan menyerang Yehuda. Berita mengejutkan itu, saudara, membuat Yosafat menjadi gentar. Nah saudaraku, puji Tuhan, Yosafat adalah orang yang mencari Tuhan dengan setia. Dia pribadi yang mencari Tuhan, yang takut Tuhan, sehingga waktu dia mengalami apapun berita yang dia dengar yang itu mengejutkan dia, menakutkan dia, membuat mentalnya jatuh atau mengalami ketakutan, dia, saudara, langsung mencari Tuhan, saudara. Ini respon yang baik. Mari kita lihat, saudara, generasi ini atau orang-orang di zaman yang disebut dengan zaman teknologi, zaman media, zaman 4.0 menuju 5.0 atau generasi yang sangat maju, di mana segala sesuatu, saudara, mudah diakses dengan media. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yosafat mencari Tuhan di masa lalu, berbeda dengan zaman ini. Zaman ini media atau berita dapat kita dengar dari berbagai belahan dunia dengan cepat, ada di tangan kita bagi memiliki HP dan perangkat media lainnya, saudaraku. Tapi di zaman dulu berita-berita biasa diinformasikan oleh utusan-utusan, sehingga berita-berita yang buruk mungkin jarang didengar. Tetapi begitu didengar akan sangat mengejutkan. Tapi zaman sekarang, saudara, banyak berita yang buruk yang kita dengar, berita yang baik juga kita dengar dengan mudah, sehingga potensi masa kini jauh lebih cepat untuk terkejut, takut dan lain sebagainya karena mudahnya akses tersebut.
Saya kembali kepada cerita Yosafat. Ini yang Yosafat lakukan, saudara. Yosafat mencari Tuhan. Ayat 3 dari pasal 20 dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup tadi saya katakan Yosafat itu terkejut mendengar berita itu. Ia bahkan tidak menduga kalau bangsa-bangsa itu bahkan akan bersekutu menyerang Yehuda. Ketakutan Yosafat berawal dari saat ia mendengar berita. Saudara, berita atau informasi terkadang lebih menakutkan dari kenyataannya. Saudaraku, ada seorang tokoh besar dunia bernama Napoleon Bonaparte. Dia pernah memberikan statement, ya. Orang ini orang hebat, saudara. Dia pernah membawa Perancis menaklukkan seluruh Eropa daratan, hampir semua Eropa dikuasai, saudara. Hanya beberapa negara yang belum. Dan dia terkenal dengan strategi menjadi jenderal dan juga kaisar yang sangat cepat dengan peperangan yang luar biasa, menaklukkan musuh dengan siasat yang begitu jitu. Begitu cepat menaklukkan bangsa-bangsa karena begitu jagonya Napoleon ini mengatur strategi. Tapi dia pernah berkata kepada umum publik, katanya, saya lebih takut menghadapi satu pena wartawan daripada 1000 bayonet musuh. Saudara, satu pena wartawan lebih menakutkan bagi jenderal besar, kaisar besar, penakluk Eropa ini, saudara, daripada yang namanya bayonet atau senapan musuh atau meriam musuh. Karena saudara, rupa-rupanya pena wartawan, saudara, pena media ini, saudara, dapat menjadi alat untuk membuat sesuatu atau berita yang akhirnya merubah keadaan. Napoleon, saudara, yang lebih menganggap pena wartawan atau media lebih membahayakan daripada peluru-peluru yang ditembakkan, bayonet atau senjata-senjata yang mematikan. Saudara, kalau peluru-peluru atau timah panas mengenai badan dan kemudian orang bisa meninggal dan selesai. Tapi peluru dari huruf, dari tulisan-tulisan atau berita, kabar, informasi yang kita dengar dapat mengenai pikiran, kemudian menusuk ke hati, mengubah kognisi di dalam otak seseorang. Kemudian kognisi tersebut dengan cepat akan berubah menjadi afeksi, pemahaman, dan psikomotorik yang kemudian lambat laun akan mempengaruhi kita, saudara, dan mempengaruhi respon kita ketika mendengar berita. Saudara, apa yang dikatakan Napoleon itu benar. Ketakutan dapat membuat orang yang namanya drop, hancur, dan lain sebagainya. Tapi berita baiknya, saudara, kurang lebih sekitar 85% sampai 87%, ketakutan seseorang akhirnya tidak menjadi kenyataan. Hanya sedikit atau berapa belas persen saja yang akhirnya dari ketakutan itu menjadi kenyataan. Artinya lebih banyak bahwa ketakutan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan, dan ketakutan itu hanya akan menghantui pikiran dan hati seseorang. Maka saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mencari Tuhan ketika kita mengalami ketakutan. Berita buruk bisa membuat kita terpuruk, apalagi yang sudah tertumpuk-tumpuk. Apalagi berita itu dari keluarga, mungkin dari orang-orang terdekat, bahkan atau dari sahabat-sahabat kita. Itu bisa memperburuk keadaan. Dari tim terdekat kita, dari orang-orang yang bekerja di sekitar kita, itu bisa sangat membuat kita terpuruk mental kita, saudara. Tapi mari kita cari Tuhan. Saudara, ketika kita mencari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosafat, maka arti kata mencari Tuhan itu artinya adalah meminta petunjuk Tuhan, atau mengejar untuk menanyakan solusi atau jalan keluar. Kalau Bapak Ibu Saudara ya, atau pernah menempuh studi, atau anak cucu Bapak Ibu Saudara sedang menempuh studi dan dihadapkan kepada yang namanya tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi, itu maka dia akan memiliki pembimbing yang namanya pembimbing tugas akhir. Dan seringkali pembimbing itu sangat menentukan, saudara, dan diminta petunjuk, arahan, bimbingannya untuk mendapatkan solusi agar
tugas akhir dapat selesai dengan baik seperti yang diharapkan. Nah saudara, itulah gambaran saudara. Ketika Yosafat mencari Tuhan, ketika Yosafat meminta petunjuk Tuhan, dia tidak sembarang hanya sekedar berdoa, tapi dia punya motivasi yang benar, dia punya niatan yang benar, benar-benar mengejar untuk menanyakan solusi atau jalan keluar. Nah kalau orang menanyakan solusi atau jalan keluar, berarti orang itu harus siap untuk melangkah di dalam ketaatan, tidak pasif. Jadi Yosafat bergerak aktif di dalam doanya. Yang kedua saudara, Yosafat tidak mencari Tuhan sendiri. Dikatakan dalam 2 Tawarik 20 ayat 3b sampai 4. Ia atau Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yang kedua saudara, ketika kita sendiri mencari Tuhan dan kita terbiasa dengan berdoa dan sering mendengar jawaban Tuhan dan lain sebagainya, mari kita membawa orang lain di sekitar kita mencari Tuhan. Mungkin itu istri kita, mungkin itu suami kita, mungkin itu anak cucu kita, atau mungkin rekan sekerja, rekan pelayanan, rekan dalam pekerjaan, ataupun di dalam komunitas saudara. Mari membawa orang lain mengalami Tuhan, mencari Tuhan seperti Yosafat. Dia segera kumpulkan orang-orang Yehuda dan memaklumkan puasa, mengajak orang-orang Yehuda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi atmosfer hadirat Tuhan itu tidak dialami Yosafat sendiri saudara, tetapi Yosafat menularkan atmosfer dengan cara mempengaruhi, menjadi influence agar orang-orang juga mencari Tuhan. Saudara, dalam hal ini Yosafat bergerak sebagai raja dan imam yang membawa umat kepada Tuhan. Saudaraku, mari bawa orang untuk mencari Tuhan. Jika saudara adalah orang yang kuat di dalam doa, kuat setia di dalam pengharapan, yang setia teguh mencari Tuhan, ayo temukan orang. Pasti kita menemukan banyak orang di sekitar kita yang hari ini saudara sebenarnya rindu cari Tuhan tapi malu-malu, mulai meninggalkan Tuhan, mulai mengandalkan dirinya. Ayo kita cari Tuhan, bawa mereka, ajak mereka untuk mencari Tuhan. Ajak orang lain untuk mencari Tuhan, keluarga, komunitas kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita membawa orang lain mencari Tuhan, ada transformasi hidup dalam hadirat Tuhan di sana. Transformasi itu akan mengalir dalam rumah tangga kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita saudara, di dalam apa saja, dalam seluruh segenap aspek kehidupan kita. Jangan kira saudara pelayanan di situ sudah transformasi rohani. Sekalipun pekerjaannya atau pelayanannya adalah rohani, belum tentu saudara. Karena saudara, pelayanan bukan hati yang melayani, yang berbeda. Pelayanan kita tidak menentukan kerohanian kita. Banyak orang melayani tetapi jauh dari Tuhan, seperti anak sulung, tidak dekat dengan Bapa. Ia berdoa tapi doa-doa formal aja saudara. Tidak ada hubungan dekat, sehingga tidak ada pengenalan hati Bapa. Ketika hati bapaknya ingin anaknya yang begitu jahat dan hidupnya hancur, mengkhianati Bapa, dan maaf kata sudah rusak total. Si sulung kecewa. Dia setia dalam pelayanan bapaknya, pekerjaan bapaknya. Dia setia, dia kerjakan semua. Tetapi dia tidak mengenal hati Bapa yang ingin memulihkan orang terluka. Saudaraku, kalau kita menjadi orang yang membawa orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka transformasi hadirat Tuhan itu akan mengubah kehidupan hati Bapa dalam hati kita, hati orang-orang di sekitar kita, dalam komunitas kita, sehingga memiliki hati yang mengasihi, mudah peka melihat orang lain yang membutuhkan, mudah peka melihat kebutuhan pelayanan, mudah peka melihat kebutuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kita akan dituntun Tuhan melihat area-area yang keliru, yang harus dibenarkan dalam hidup kita, karena ada transformasi rohani saudara. Ya kasih Tuhan,
Mari ajak orang lain alami hadirat Tuhan. Saudara, bagaimana Yosafat kemudian setelah dia sendiri dan mengajak orang lain berdoa? Bagaimana dia berdoa? Dia berdoa dengan memuji Tuhan dan bersyukur. Ayat 18-19 dikatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah, pemimpin pujian praise and worship, bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring, dengan semangat memuji Tuhan, saudara, dengan semangat berdoa. Ya saudara, kalau sering kita berdoa dan kemudian semangat menjadi luntur, ya itu pilihan kita. Tetapi kalau kita tetap semangat dalam memuji Tuhan, berapi-api dalam berdoa, itu juga pilihan kita. Tapi hasil yang akan kita dapatkan tentu Tuhan yang tahu dan kita sendiri, saudara. Tapi saya percaya ketika Yosafat memuji Tuhan dan mengajak Bani Lewi, orang-orang Lewi, suku Lewi, Bani Kehat, Bani Korah, praise and worship, puji-pujian dinyanyikan, hadirat Tuhan yang kuat mulai dirasakan. Di mana-mana ada hadirat Tuhan, saudara. Tapi kuat atau tidaknya seseorang merasakan hadirat Tuhan dipengaruhi oleh kepekaan orang tersebut. Nah, ketika kita memuji Tuhan, kita mulai melembutkan hati dan hidup kita, itu kita sedang mempertajam kepekaan untuk merasakan bahwa hadirat Tuhan yang di mana-mana Tuhan Maha Hadir itu begitu kuat sehingga hidup kita dipengaruhi oleh kehendak Tuhan. Saudaraku, memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur ketika kita mengawali doa kita. Puji-pujian dengan semangat, bersyukur dengan semangat. Kemudian saudara, selanjutnya Yosafat dan orang-orang Yehuda memperkatakan apa yang dilakukan Tuhan di masa yang lalu, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan dari zaman ke zaman, apa yang baik yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 6 dan 9 dikatakan, saudara, sampai 9, maaf. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada seorang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara, selain memuji Tuhan dan bersyukur, pola doa yang dinaikkan Yosafat adalah memperkatakan kebaikan Tuhan. Ini melawan benteng-benteng egoisme kita, karena kita mudah berubah dan melihat keadaan, cara berpikir kita berubah. Melihat berita yang menakutkan, mengerikan, pikiran hati kita mudah berubah. Maka inilah salah satu benteng, saudara. Di satu tadi juga puji-pujian, penyembahan, kemudian memperkatakan seluruh kebaikan Tuhan yang hari itu mungkin kebalikan dengan keadaan yang kita alami, saudara. Perkatakan, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa, dulu Engkau menolong aku, sekarang Engkau menolong aku. Tidak pernah Engkau meninggalkan umat-Mu, sampai dengan hari Engkau akan terus menyertai. Saudara, perkatakan, saudara, perkatakan dengan iman, tapi juga perkatakan dengan perkataan kita untuk melawan tipu daya iblis. Selanjutnya Yosafat menyampaikan keadaan yang terjadi atau masa yang dialami. Kemudian masuk dalam pola yang selanjutnya, yaitu jujur menceritakan apa yang terjadi. Ayat 10 dan 11, saudara. Dikatakan di situ, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya.
Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Sampai di situ saudara. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Yosafat dan Yehuda menyampaikan kondisi yang terjadi. Kondisi ini bukan berasal dari asumsi mereka sendiri, tapi Yosafat dan Yehuda, Yosafat tahu firman Tuhan. Siapa orang Moab, siapa orang Amon, siapa orang Meonim, kenapa mereka menyerang. Saudara, ada sejarah di masa lalu. Sejarah dan fakta itu yang disampaikan Yosafat. Keadaan terjadi seperti ini Tuhan. Saudara, kadang kita punya asumsi waktu datang kepada Tuhan. Mari kita menyerah di dalam hadirat Tuhan. Artinya apapun yang Tuhan mau, pasti Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Saya percaya saudara, ujungnya pasti pertolongan Tuhan. Ujungnya pasti akan alami yang terbaik, bahkan mujizat dan terobosan. Tapi dimulai dari hati yang berserah, bukan dari asumsi kita, tetapi berasal dari pikiran firman, pikiran yang benar, yang menerangi hidup kita. Saudara, selanjutnya apa yang dilakukan saudara dalam pola doa itu? Kemudian Yosafat menyadari dan mengakui ketidakberdayaan. Selanjutnya mari akui ketidakberdayaan kita. Ayat 12 dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan, ya Allah kami, hukumlah mereka. Kami tidak punya kekuatan menghadapi pasukan yang begitu besar yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu yang harus kami lakukan. Itulah sebabnya kami minta tolong kepadamu. Saudara, lihat di bagian yang kami tidak punya kekuatan menghadapi pasukan yang begitu besar, dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ada seseorang datang kepada saya berkata, ketika berdoa masih mengandalkan kekuatan sendiri dan merasa lebih tahu dari banyak hal, dan kemudian hanya meminta penyertaan Tuhan. Tidak datang dengan benar-benar totalitas bahwa aku tidak berdaya. Sekalipun ada uangnya, sekalipun ada kekuatan kita, sekalipun ada kepandaian kita, sekalipun ada reputasi, pengalaman yang begitu luar biasa, tetapi saudara, waktu datang sama Tuhan, jangan sekali-kali kita membanggakan itu. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Saudaraku, ketika orang itu datang dan seperti itu, dia mengalami banyak masalah bertahun-tahun, hingga akhirnya benar-benar Tuhan bawa dia menyerah total. Seandainya sekian tahun yang lalu kamu benar-benar menyerah total dan taat sama Tuhan, Tuhan mau arahkan ke sana, ke sini, ke situ, pasti hari ini engkau akan berhasil dan dipakai Tuhan. Saudaraku, puji Tuhan, orang ini menyadari oleh anugerah Tuhan. Kekasih Tuhan, mari akui ketidakberdayaan kita. Jangan ceritakan, oh andainya aku wis ngene, padahal enggak usah saudara. Udah, wis Tuhan aku enggak bisa. Wis apapun aku mungkin udah buat baik ini, udah aku tetap enggak bisa Tuhan. Engkau yang mampu. Sekalipun kita sudah berusaha, mungkin punya saudara, punya jasa ya. Punya jasa baik kepada orang, sudah melakukan ini dan itu, saudara, tidak perlu dibawa kepada Tuhan. Serahkan dengan total, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Yang ketiga saudara, tadi itu pola doanya ya saudara, mengucap syukur, muji menyembah dengan semangat, memperkatakan perbuatan ajaib Tuhan di masa lalu, menyampaikan kondisi masalah kita yang kita alami dengan jujur, menyadari ketidakberdayaan. Saudara, ketika kemudian Tuhan mulai menjawab doa kita, mari kita juga belajar peka, sehingga yang ketiga kita melangkah tepat sesuai firman-Nya atau bimbingan petunjuk-Nya. Jawaban Tuhan atas doa Yosafat ada di ayat 14-15. Dalam versi mudah dibaca dikatakan, kemudian roh Tuhan datang kepada Yehasiel anak Zakaria, seorang nabi saudara. Zakaria itu anak Benaya, Benaya anak Yeiel, Yeiel anak Matanya. Yehasiel adalah orang Lewi keturunan Asaf. Di tengah-tengah pertemuan itu Yehasiel mengatakan, dengarkanlah aku hai Raja Yosafat,
kamu semua yang tinggal di Yehuda dan Yerusalem, inilah yang dikatakan Tuhan kepadamu, jangan takut atau gentar terhadap pasukan yang besar itu, karena peperangan itu bukanlah peperanganmu, tetapi peperangan Allah. Saudara, tidak berhenti sampai di situ, saudara. Saudara, dikatakan ketika mereka sedang memuji menyembah Tuhan dan berdoa, tiba-tiba muncul nabi Tuhan yang menguatkan, membawa jawaban dari Tuhan. Dan kemudian dikatakan di ayat 16 sampai 17, besok turunlah ke sana dan perangilah mereka. Mereka akan naik melalui pendakian Sir. Kamu menemukan mereka di ujung lembah di seberang padang gurun Yeruel. Kamu tidak diperlukan dalam peperangan itu. Berdirilah teguh di tempatmu. Kamu akan melihat Tuhan menyelamatkanmu, hai Yehuda dan Yerusalem. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan menyertaimu. Jadi pergilah menyerang mereka besok. Perintah Tuhan adalah untuk menyongsong dan menyerang mereka. Tapi kalimat selanjutnya, caranya gimana? Caranya kamu diem aja. Kamu gak perlu perang. Bahkan kamu tidak diperlukan dalam peperangan. Kamu justru akan menerima jarahan, menerima berkat yang begitu besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kan aneh, saudara. Saudara, kalau kita mendengar ini bisa saja, tunggu aja, ben sak dikalah-kalah ke Tuhan, dan kita diam diri di tempat pasif. Saudara, sekalipun Tuhan yang berperang ganti kita, Tuhan ingin kita melangkah. Bagaimana respon Yosafat? Yosafat taat membawa orang Yehuda menuruti perintah Tuhan. Saudaraku, di ayat 20 dikatakan keesokan harinya pagi-pagi, saudara, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, menarik kalau kita melihat saudara satu terjemahan, saudara, ya di ayat ini, ya terjemahan versi mudah dibaca ayat 20 dan 21 dikatakan pagi-pagi benar tentara Yosafat berangkat ke padang gurun Tekoa. Ketika mereka mulai keluar, Yosafat berdiri dan berkata, dengarkanlah aku hai orang Yehuda dan orang Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan berdiri teguh. Percayalah kepada para nabinya, kamu akan berhasil. Yosafat memberi semangat dan perintah kepada mereka. Kemudian mereka memilih penyanyi untuk Tuhan dan mereka dipilih untuk memberikan pujian kepadanya dan seterusnya, saudara. Di situ dikatakan Yosafat memberi semangat dan perintah kepada mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketaatan harus ditularkan dengan semangat yang kuat. Seperti Yosafat taat dan menularkan dengan kuat kepada orang Yehuda dan Yerusalem. Saudara, pemimpin-pemimpin mesti semangat, kuat, ya, untuk menyerukan hal yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama tentang firman Tuhan. Pemimpin-pemimpin harus semangat untuk apa, saudara? Untuk membakar, ya, komunitas yang ada, tentunya dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, saudara. Kalau kehendak kita bisa provokasi yang negatif, saudara. Tapi dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka semangat untuk merespon. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika pemimpin memberi semangat, ya mungkin dalam puji-pujian penyembahan, dalam berdoa, dalam menggelmakan kembali komunitas-komunitas, membangun kembali api ketaatan, maka itu akan menyala-nyala dan menjalar ke seluruh komunitas. Kalau suami-suami atau kepala-kepala rumah tangga membakar seluruh anggota keluarganya dengan api ketaatan yang dari Tuhan, merespon dengan semangat, saudara, itu akan menjadi keluarga yang semangat menanti janji Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Di pekerjaan juga sama, saudara. Mungkin orang-orang di sekitar saudara yang hari ini saudara jadi pemimpin, mungkin mereka belum kenal Tuhan, tapi kalau saudara menularkan semangat, dalam arti semangat seperti yang dimaksudkan firman Tuhan ini, maka saudara akan membakar komunitas dalam pekerjaanmu. Engkau akan membawa pengikut-pengikutmu, orang-orang yang ada di bawahanmu, menjadi komunitas pekerja yang antusias dan punya loyalitas dan dedikasi tinggi dalam pekerjaan. Dan tentu itu akan berimbas
kepada yang namanya berkat dan lain sebagainya. Kekasih Tuhan, mari kita semangat seperti Yosafat, semangat menaati Tuhan, melangkah tepat sesuai dengan firman-Nya. Keajaiban terjadi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya Yosafat dan orang Yehuda hanya melihat orang Meonim, orang Moab dan Amon saling membunuh, saling berperang, dan mereka saling menghabiskan satu dengan yang lain. Mereka melihat tontonan, saudara, dan kemudian mereka datang hanya melihat bangkai-bangkai dan menjarah berkat-berkat yang telah disediakan. Saudaraku, waktu kita mencari Tuhan, waktu kita membawa orang lain mencari Tuhan, maka itu akan menimbulkan transformasi hadirat Tuhan sampai kemana-mana, sehingga tempat komunitas, bahkan kota kita ini, bangsa kita akan dipenuhi hadirat Tuhan. Dan ketika kita berdoa sama-sama, gereja demi gereja satu dengan yang lain, maka hadirat Tuhan akan membakar Indonesia dan memulihkan bangsa kita, ya. Memulihkan Indonesia dari setiap krisis yang terjadi. Mari kita mencari Tuhan dan kita alami pertolongan Tuhan, sehingga hidup kita makin dipakai Tuhan menjadi berkat dan mengobarkan api ketaatan, api yang namanya semangat untuk mencari Tuhan dan melangkah dalam ketaatan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.